Ente siapa? Kalau sudah sejuta ulama sepakat, itu bisa ijma itu saudara. Ulama nggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Satu dua ulama mungkin salah jalan, tapi semua ulama sepakat dalam maksiat, sepakat dalam sesat, mustahil. Kemarin ada rombongan ulama diundang oleh presiden untuk buka bersama, bincang dengan presiden, diskusi soal Palestina dan lain-lainnya saudara. Saya diundang, tapi saya tidak bisa hadir karena saya sedang sakit, kurang sehat. Tapi saya kirim, saya punya menantu yaitu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas saudara. Nah kemudian setelah bertemu dengan presiden, saudara, menjelaskan soal board of peace, menjelaskan soal Palestina, menjelaskan soal keadaan negara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setelah itu ulama-ulama punya pandangan, ulama-ulama menilai. Ada yang kemudian mendukung, ada juga yang tetap tidak mendukung putusan tersebut. Ada yang sampai saat ini tetap mengkritisi. Nggak apa-apa saudara, yang penting presiden sudah mengundang ulama, undang kiai. Yang diundang nggak main-main saudara, kiai-kiai sepuh, pimpinan pondok-pondok pesantren yang godim saudara, nggak main-main, dari Lirboyo, dari Tebu Ireng saudara, dari mana-mana ulama-ulama diundang saudara. Bagus, saya bersyukur presiden mengundang ulama, mengundang habaib, mengundang kiai, diajak diskusi, memaparkan rencana-rencananya, ulama mengkritisi. Bagus, memang mestinya begitu. Kalau perlu tiap bulan diskusi dengan ulama, betul? Takbir. Cuman kadang-kadang ada bocil-bocil kurang ajar. Tahu bocil ya? Nah kalau bocil nih bahasa gen Z apa gen alpha nih? Kurang ajar, ulama langsung dimaki-maki saudara. Apa dia bilang, ini ulama-ulama kalau udah masuk istana keluar mereka jadi budak hawa nafsu, mereka semua tersesat, mereka semua ngejilat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh begitu suudzon. Ada lagi yang lebih kurang ajar. Apa dia bilang? Walaupun sejuta ulama sudah setuju kepada presiden, saya tetap tidak setuju. Kayak lebih hebat dari ulama dia, nggak tanggung-tanggung. Dia bilang sejuta ulama walaupun sudah sepakat tetap saya tolak. Ente siapa Cil? Ente siapa? Kalau sudah sejuta ulama sepakat, itu bisa ijma itu saudara. Ulama nggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Satu dua ulama mungkin salah jalan, tapi semua ulama sepakat dalam maksiat, sepakat dalam sesat, mustahil. Enggak, ulama nggak bakal sepakat dalam kesesatan. Kalau ada kesesatan yang disodorkan oleh segelintir ulama, pasti ulama-ulama yang hak akan bicara, ulama-ulama yang hak akan mengkritisinya saudara. Jadi jangan mukul rata. Ente siapa? Pira saudara di medsos, walaupun sejuta ulama sepakat saya tetap tidak setuju. Lu siapa? Bocil, suruh ngaji dulu, nggak boleh begitu. Dia nggak setuju dengan pendapat ulama, silakan. Dia nggak mau ikut pendapat ulama, silakan. Tapi jangan terus menggeneralisir semua ulama, nggak benar. Nggak boleh juga langsung melepas diri. Sejuta ulama sepakat, saya tetap tidak setuju. Nah kenapa ini saya sampaikan? Ini bahasa-bahasa begini bahaya. Karena banyak anak-anak kita sekarang ini, Pak Bu, maaf ya, nih Bapak Ibu, maaf. Dulu kami kalau belajar, termasuk Kiai Haji Abdus Somad, kita punya guru, kita punya syekh, kita punya dosen. Tapi sekarang ini anak-anak muda kita belajarnya sama syekh Google. Ada lagi syekh AI, ada lagi syekh Grok, ada lagi syekh apa lagi tuh? ChatGPT. Ya Allah, bukan nggak boleh buka AI, bukan nggak boleh memanfaatkan Google, bukan. Tapi kalau mau belajar agama, wajib ada syekh, wajib ada guru, wajib nuntut ilmu ke ulama. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak?
Tapi kalau gurunya ke Google, ke AI, ya begitu hasilnya. Walaupun sejuta ulama sepakat, saya tetap tolak. Pala lu bumennya. Ini akibat bergurunya sama Google sama AI. Jangan saudara, jangan. Presiden panggil ulama, bagus. Ulama diskusi dengan presiden, bagus tidak? Bagus. Nah soal nanti ada ulama yang setuju, nggak setuju, nggak apa-apa. Biarkan, kita hidup dinamis saudara. Islam ini nggak kaku. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau ulama dipanggil presiden diskusi, saya mau tanya, jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Nah kalau ulama diundang presiden, gua boleh datang, nggak boleh dekat sama presiden. Ya nanti kalau ulama nggak boleh dekat sama presiden, nanti yang peluk presiden mafia, nanti yang rangkul presiden oligarki, nanti yang dekat presiden koruptor, nanti presiden dikelilingi oleh bandit-bandit penjahat. Betul? Nah sekarang saya mau tanya, anda mau yang mana? Presiden dirangkul ulama atau dirangkul penjahat? Dirangkul mafia atau dirangkul ulama? Dirangkul koruptor atau dirangkul ulama? Giliran ulamanya mendekat, difitnah langsung. Astagfirullahaladzim. Jangan ya Pak. Percayalah saudara, mayoritas ulama di kita punya negeri alhamdulillah masih di jalan lurus. Mereka nggak bisa dibeli. Kalau ada oknum-oknum satu dua yang bisa dibeli, itu oknum saudara. Ulama-ulama kita di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di mimbar-mimbar, di mana-mana tempat, alhamdulillah mereka masih lurus, masih tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah. Nah tidak, kemarin ulama setelah bertemu presiden punya kesimpulan. Presiden berjanji, baiklah kalau para ulama khawatir keterlibatan Indonesia itu dibom di lembaga perdamaian Palestina karena di sana ada Amerika dan Israel, kami akan pelajari dan kami akan lihat. Kalau memang nanti kami lihat, oh nggak ada manfaatnya, oh ternyata benar bahaya nih buat kami akan mundur. Paling tidak itu satu komitmen. Presiden udah sampaikan, kita lihat aja ke depan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam permainan Amerika dan Israel. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya semua di sini, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir. Ada yang ngomong, Habib tapi sekarang bela Palestina Iran Syiah. Jadi kita bagaimana Habib? Pak, Bu, kalau ada yang bela Palestina Cina, Rusia, yang komunis, tapi dia bela Palestina, dia memerdekakan Palestina, dia lawan itu Israel, dia lawan itu Amerika, saya akan dukung itu Rusia dan Cina saudara. Takbir. Ini bukan persoalan madhab saudara, ini persoalan kemanusiaan, persoalan keadilan, persoalan kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa yang sudah 76 tahun dijajah oleh Israel, dan Israel dipersenjatai oleh Amerika dan negara-negara Arab sekitar Palestina diam, bungkam, nggak berani untuk melawan dua kekuatan tersebut saudara. Begitu sekarang ada saudara muslim kita dari Iran melawan, dukung. Kalau kita mendukung Iran bukan berarti kita Syiah, tidak, kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah, siap jaga Ahlus Sunnah, siap bela Ahlus Sunnah, siap mati dalam Ahlus Sunnah. Takbir. Jadi kalau Rusia perang lawan Israel, perang lawan Amerika, merdekain Palestina, kita bela Rusia, apa berarti kita komunis? Enggak. Lalu kita bela Cina, hantam itu Israel, apa berarti kita komunis? Enggak. Kira-kira jelas gak? Tapi saya sepakat, akidah Ahlus Sunnah bentengi, akidah Ahlus Sunnah jaga. Yang di luar Ahlus Sunnah saudara, jangan coba-coba untuk merusak Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka itu di malam hari ini saudara, mudah-mudahan dengan karamahnya para ulama kita, para kiai kita yang hadir tempat kita, begitu juga dengan kebaikan daripada almarhum, kita tawassul supaya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, agar Allah hancurkan Israel, Allah hancurkan pendukung-pendukung Israel, Allah hancurkan itu semua yang ingin menghancurkan Palestina dan Al-Masjidil Aqsa. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah wa li azamatil Fatihah bisirril Fatihah.
Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Yang terakhir, saudara, ini hanya sekedar mengingatkan kita semua. Kebetulan di sini banyak para pejabat yang hadir, banyak para tokoh yang hadir. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, tolong para pejabat kita, para politisi kita, para tokoh kita yang tidak ngerti agama, jangan sembarangan bercanda dengan siar-siar Islam. Hati-hati Pak ya, hati-hati Bu. Siar Islam bukan untuk dibercandakan. Saya dan kawan-kawan di Jakarta tidak peduli apakah itu menteri, apakah itu pimpinan partai, apakah itu jenderal TNI maupun Polri, apakah itu pelawak, saudara. Kalau dia menghina siar Islam akan kami proses. Nah, maka itu saya minta tolong khususnya bapak-bapak menteri dan bapak-bapak pejabat, jangan bercanda soal agama. Kesian Bapak Presiden, Anda kerja membantu Presiden, tapi begitu Anda bercanda soal agama, itu bikin gaduh. Umat Islam jadi gaduh, umat Islam jadi marah, nanti ujung-ujungnya Presiden yang disalahkan, saudara. Nah, begitu saya minta semua pejabat yang terlanjur, mungkin maksudnya bercanda, mungkin karena dia nggak ngerti agama, bercandanya jadi kebablasan. Nah, kalau sudah terlanjur kebablasan, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, istighfar, mohon ampun, jangan diulangi. Banyak Pak Bu, pejabat-pejabat kita nih dari zaman beberapa dekade yang lalu sampai seorang presiden ada menghina rukun iman, saudara, tentang iman bil ghaib. Kemudian ada lagi yang menghina soal adzan, saudara, adzan dianggap gonggongan anjing. Kemudian ada juga yang menghina rukun Islam, saudara. Ada juga yang menghina, saudara, kemarin ini seorang pelawak dia hina soal sholat. Baru kemarin terjadi lagi, pimpinan partai mengatakan Lailatul Qadar itu ada kalau jumlah kursi kami banyak. Ada urusan apa Lailatul Qadar dengan jumlah kursinya, saudara? Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Saya minta siapapun pejabatnya bercanda soal syariat, bercanda soal Islam, saudara, stop. Kalau dia terlanjur bercanda, mungkin dia tidak ngerti agama, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia sekedar gurauan. Tobat kepada Allah, jangan coba-coba diulang. Kami akan kejar. Saya sudah instruksikan kepada pengacara FPI di Jakarta, siapapun menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina syariat, menghina sholat, menghina Lailatul Qadar, menghina siar Islam manapun, catat, laporkan, proses hukum. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya kawan. Capek saudara, ujung-ujungnya ngaku iya kami bercanda, kami minta maaf. Makanya jangan bercanda soal agama. Nah, sekarang saya mau tanya semua di sini soal agama, mau bercanda tidak? Mau bercanda tidak? Siap jaga siar Islam? Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi karena juga saya ingin mendengar nasihat. Saya punya sahabat, saudara, kita punya guru semua, itu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad hafizahullah taala wa ra'ah, wa matallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kalau mau melihat orang baik, lihat setelah meninggal. Karena banyak orang waktu hidupnya baik, tapi setelah meninggalnya menjadi jelek.
Kalau kaedah ini kita pakai pada Abah Haji Kemas Abdul Halim, waktu beliau masih hidup, biasanya dulu beberapa kali haul almarhumah ibu beliau kita di dalam, dan pejabat rasanya cuman yang hadir itu Gubernur Sumatera Selatan. Tidak pernah ada sampai 2 gubernur datang kecuali setelah beliau meninggal. Dan sepanjang acara haul almarhumah ibunda beliau, tidak pernah saya satu majelis dengan Sayyidi Al-Habib Rizik Syihab. Jadi menurut hemat saya, tanda-tanda kaedah itu kalau orang sudah meninggal, orang lebih ramai, orang lebih banyak berkumpul, maka insya Allah kehadiran kita malam ini menunjukkan Abah Haji Abdul Halim adalah orang baik, insya Allah. Malam ini hadir Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur yang hampir jadi imam tadi. Kata Pak Gubernur, Bapak Kasdam mewakili Panglima. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa petik delima. Kalau selalu mewakili lama-lama jadi Panglima. Hadir juga yang mewakili Kapolda. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa minum kelapa muda. Kalau selalu mewakili lama-lama bisa jadi Kapolda. Kalau udah lebih 40 mau ngaminkan itu nggak lama lagi tuh Pak. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak tanda-tanda yang tak ada waktu almarhum hidup, sekarang ada. Tidak pernah satu majlis saya dengan Sayyidi Al-Habib Rizik Syihab, malam ini satu majlis. Tak pernah hadir sampai 2 gubernur, malam ini ada 2 gubernur. Dan tak pernah ada satu majelis pernah antara UAS asli dengan UAS KW, kecuali malam ini. Ustadz Toib. Jadi dilihat dari tanda-tanda itu, saya ilmu yakin, ilmu yang membuat kita yakin. Hakul yakin, ainul yakin, dilihat dengan mata kepala. Saya yakin Allah mau menunjukkan yang selama ini masih ragu-ragu, kira-kira Abah Haji ini orang baik atau tak baik. Malam ini dinampakkan Allah bahwa Abah Haji orang baik. Mudah-mudahan ini bagi yang ragu-ragu, yang goyang-goyang, yang bimbang-bimbang, bukti malam ini beliau sudah selesai. Tinggal lagi kita. Mudah-mudahan kita juga nanti setelah kita meninggal ditunjukkan Allah tanda-tanda kebaikan kita insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap kali saya datang ke rumah ini, saya makan di dalam. Tradisi beliau setiap tahun begitu. Makan dengan Abah Haji, disendokkannya ikan apa yang di Benteng Kota besar tuh? Ikan belido. Pasti disendokkannya itu. Dia suka sekali menyendokkan ikan belido ke piring saya. Jadi jarang-jarang saya ke rumah orang menyendokkan ke piring saya. Tinggal ke mulut saya saja yang tidak disendokkan. Dia melihat saya bukan sebagai ustadz. Saya rasakan itu. Dia tidak melihat saya sebagai seorang Ustadz Abdul Somad. Dia lebih melihat saya sebagai seorang anak, karena saya sebaya dengan anak-anak beliau. Tapi mulutnya tidak pernah mengatakan itu. Tapi almarhumah ibu pernah. Kata ibu, Ustadz Somad ini anak saya. Di situ saya paham. Karena memang laki-laki itu tidak mengungkapkan kata-kata. Perempuan biasanya lebih mau berbicara. Kalau laki-laki itu diam aja. Laki-laki itu menyimpan rasanya, tapi dari bahasa tubuhnya, dari bagaimana dia mengambilkan ikan, menyendokkan. Saya makan ini nggak bisa banyak. Nah beliau itu kalau sendok disendokkannya semua. Jadi kalau saya makan dekat beliau itu berpikir saya, cemana lah menghabiskannya ini.
Dan saya merasakan itu. Dulu saya punya ayah angkat, sudah meninggal. Setiap makan di dekat dia disendokkannya nasi, disendokkannya gulai, disendokkannya ikan, sampai saya takut ini nggak habis. Lama saya tidak merasakan itu, sampai akhirnya saya ketemu dengan Abah Haji Alim, dan dia melakukan hal yang sama. Rasa itu saya temukan kembali, sampai akhirnya setiap Ramadan dari sebelum Covid sampai 2020 Covid, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, tahun lalu kita tetap kuat walaupun beliau di rumah sakit. Habis itu kita menjenguk di rumah sakit. Rupanya tahun ini meriah, tapi insya Allah jasad beliau yang tidak bersama kita, tapi beliau tetap melihat amal kita malam ini insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau bercerita ke saya tentang masa kecilnya. Kata beliau, aku jual kue waktu kecil Ustaz. Beliau jual kue, sisakan itu. Beliau mau menceritakan bahwa beliau bukanlah orang yang lahir lalu disediakan permadani merah. Beliau bukan orang yang ditabur bunga-bunga. Beliau penuh dengan perjuangan. Maka saya tulis dalam kata sambutan saya di sini bahwa beliau adalah seorang perintis. Beliau adalah seorang pejuang. Kita sebagai orang Indonesia, orang Sumatera, bil khusus lagi Sumatera Selatan, bangga karena ada pengusaha pribumi yang berhasil sukses di level nasional internasional. Mudah-mudahan ke depan saya minta penulis yang bagus supaya keluarga almarhum Haji Umar untuk mensupport menuliskan biografi beliau, supaya anak-anak muda kita tidak kehilangan tokoh, supaya ada yang dibaca. Ini kata sambutan dari orang-orang bagus, tidak ada yang salah, tapi digali lagi bagaimana masa beliau supaya orang punya keteladanan dari seorang pribumi Indonesia Sumatera Selatan yang berhasil punya usaha bisnis yang menerima begitu banyak lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Mudah-mudahan itu nanti terwujud lagi di masa akan datang, entrepreneur muda insya Allah. Yang keempat, beliau mengatakan, Ustadz Somad, dulu saya membuat bambu, lalu bambu itu ditutup dengan terpal plastik, dan ibu beliau mengatakan, nanti kalau saya meninggal kamu buat haul, rezeki kamu berlimpah. Dan dia sangat yakin dengan itu. Itulah mengapa beliau setiap tahun bulan Ramadan membuat haul, karena keyakinannya memuliakan ibunya. Dan ternyata janji ibunya terwujud. Tidak lagi pakai bambu-bambu yang pasang terpal, tapi dengan tenda yang bagus, dengan rumah yang bagus. Itu membuktikan kepada kita bahwa janji Allah tidak sia-sia. Sampai hari kiamat janji Allah terwujud. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau mau kita bahagia seperti Abah Haji, muliakan ibu kita, berbakti kepada ibu. Anak-anak muda yang ada malam ini, yang ibunya masih ada, muliakan ibu kita. Ummuka, 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 bukti langsung dari kehidupan Abah Haji Abdul Halim. Poin yang kelima, Abah Haji Alim bercerita bahwa beliau membelikan ibunya gelang emas, cincin emas. Lalu kemudian dia tanya, cincinnya mana? Cincinnya sudah dijual, dibelikan beras ke fakir miskin, anak yatim. Beberapa kali cincinnya, gelang yang sudah diberikan itu, beliau tidak marah. Abah Haji Alim bercerita dia tidak pernah marah. Dia belikan lagi gelang yang baru, dia belikan cincin yang baru. Rupanya kebiasaan bersedekah itu dari gen ibunya, dari darah ibu turun ke anak. Insya Allah dari anak ini turun, dari anak ini turunlah ke anak cucu keturunan Abah Haji Kemas Abdul Halim insya Allah. Karena orang baik akan menurunkan generasi yang baik-baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida.
tanah yang tandus akan menumbuhkan tanaman yang tidak baik. Jadi kebaikan beliau, kedermawanan beliau itu mengalir dari darah ibunya, dan bakti beliau setiap tahun mengadakan haul. Kenapa Ustadz Somad itu datangnya ke Sumatera Selatan, Palembang itu hanya bulan Ramadan saja? Karena Abah Haji Abdul Halim mengatakan, Ustadz datang di saat haul ibu saya, dan janji tahun lalu pun begitu, nanti Ustadz datang Ramadan. Saya ke setiap provinsi itu datang sekali. Ke Jambi saya datang setahun sekali Pak Gubernur. Ke Sumatera Selatan saya juga datang setahun sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Saya besok Senin pulang, hanya 3 malam, gak boleh lebih, dikhawatirkan buka cabang. Nah, jadi memang saya datang kemari bulan Ramadan supaya tidak sampai 2-3 kali datang, ditempatkan dengan haulnya almarhumah ibunda beliau. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya kenapa Ustadz Somad itu datangnya Ramadan, itulah supaya menempatkan dengan haul itu, itulah kenapa datang Ramadan. Dan rupanya malam ini 2 acara, haul sekalian memperingati 40 hari Abah Haji Kemas Abdul Halim. Poin yang ke-6 adalah beliau bercerita ke saya, Ustadz Somad, ya, anak saya suruh buka rumah makan, laris Ustadz, modalnya sebungkus 10.000, dijual berapa Abah Haji? Dijual 6.000. Saya sangka saya salah dengar, modalnya berapa? 10, dijual 6, patutlah laris. Apa sebetulnya yang ingin Abah Haji ajarkan? Saya ingin anak saya tahu nilai uang, maka saya suruh dia jual nasi. Pagi dia sudah belanja ke pasar, dia bangun pagi, dia ke pasar, dia beli ikan, dia beli sayur, dia punya karyawan, dia memanage. Tujuannya supaya dia tahu nilai uang. Karena kalau hanya dikasih uang, dia sangka uang ini tumbuh turun dari langit. Tapi kalau disuruh dia berusaha, itu saya pegang betul. Jadi saya juga punya anak. Jadi ke depan saya bercita-cita juga ingin membukakan rumah makan, modal 10 jual 6.000 tadi. Tapi jangan lama-lama. Hanya untuk tahap supaya dia belajar saja. Paling tidak dia pergi ke pasar, bangun pagi, dia berdoa, dia punya karyawan, dia tahu nilai uang. Jadi Abah Haji ini walaupun dia punya rezeki yang melimpah, tapi kepada anak-anaknya dia cerita sendiri, dia tetap dengan pendidikan yang ketat yang luar biasa. Nah, ini poin yang ke-5. Poin yang ke-6, dibawanya saya masuk ke kamar, ditunjukkannya buku besar, dia tulis tangan sendiri angka-angkanya itu, berapa keuntungan, berapa infak sodakoh, berapa zakat, ditulisnya detail. Menengok itu saya terasa malu, karena saya beberapa tahun udah nggak nulis lagi. Kita sekarang menulis sudah pakai WhatsApp, menulis pakai laptop. Ketika laptopnya kena virus, tulisan hilang. Beliau berkasnya masih ada. Kenapa? Dia detail menulis dengan tangannya. Dan saya pikir yang membuat salah satu ingatan kuat itu ya karena menulis itu. Dulu 10 tahun yang lalu kami membuka sekolah tinggi paperless, paper kertas, les nggak ada kertas. Karena waktu itu pakai touch screen, semua anak-anak dikasih iPad. Ternyata sekarang di Eropa tidak boleh lagi anak sekolah pakai iPad, mesti balik ke kertas. Karena beda rasanya menulis di kertas, melihat buku dengan melihat PDF yang ada di laptop, yang ada di iPad, yang ada di komputer. Jadi orang coba-coba sebetulnya. Dan Abah Haji tetap istiqomah dengan tulisan-tulisannya. Maka menulislah. Saya siapkan 1 buku di rumah dan saya menulis diari, menulis biografi. Itu saya terinspirasi dari beliau. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Berapa waktu yang lalu meninggal seorang ulama ahli mazhab Syafi'i, Syekh Dr. Hasan Hitung. Dan beliau menulis bukunya itu tulis tangan. Dia tulis tangan, baru diserahkan ke percetakan,
percetakanlah nanti yang akan menulis dalam bentuk Word di laptop, baru jadi buku. Tapi buku aslinya ditulisnya dengan tulis tangan. Jadi saya belajar betul dari melihat kehidupan beliau. Poin yang ketujuh, ketika beliau di rumah sakit, saya datang ke situ. Apalah yang sangat menyusahkan hati Abah Haji, saya tanya. Apa? Bahwa dia sakit? Ya, dia sudah tua. Usia yang dititipkan Allah lebih dari usia Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkannya lah gelang yang dipasang di kakinya. Orang yang umur 80 sekian tahun tidak akan mungkin lari kemana. Dia tidak akan mungkin berkhianat, tidak akan mungkin ada pesawat pribadi membawa dia lari kemana-mana. Apa gunanya gelang itu dipakai di kakinya? Jadi pejabat-pejabat kita walaupun tidak hadir, tapi tolong kalau tahu namanya, sharekanlah video ini supaya dia berpikir, apalah ta'qilun. Ini pengusaha anak bangsa yang sudah berjasa membuka lapangan kerja, membangun masjid, membantu fakir miskin. Di akhir hayatnya, usia tuanya, mengikat kakinya dengan alat. Itu saya tanya betul, apalah yang paling merisaukan Abah Haji? Ditunjukkannya, inilah yang merisaukan saya. Sulit kita untuk merasakan apa yang sedang dia rasakan. Saya pikir itu, lama saya renungkan, andai saya tua umur 80, saya sudah berjasa untuk anak bangsa, saya sudah berbuat baik, tiba-tiba diperlakukan seperti itu sangat menyakitkan. Saya hanya diam mendengar. Saya tahu beliau bercerita itu, dia tidak minta solusi, karena dia pun tahu bahwa saya lemah, saya tidak bisa saya menolong beliau. Saya bukan pejabat, saya bukan TNI, saya bukan tentara, saya bukan polisi, saya bukan hakim, saya bukan pengusaha. Tapi dia bercerita itu, saya pikir dengan bercerita itu, setelah itu pikiran dia plong, lepas. Dia sudah bercerita ke saya, bercerita tentang, saya sudah buat ini Ustaz, saya sudah buat ini, tapi saya diperlakukan seperti ini. Saya husnuzan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Insyaallah itu menghapus dosa-dosa Abah Haji, insyaallah. Pahala beliau mengalir banyak. Berapa santri, berapa pondok pesantren, setiap dai, ustadz-ustadz yang meninggal dunia sampai anaknya diperhatikan, dikirimkannya itu detail tulisannya, ada semua, kain sarung, baju, dikirimkannya semua. Kalaupun ada dosanya sedikit, maka kalau ada orang yang sakit, sesungguhnya apa kata Nabi, hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah. Pada orang-orang yang baik itu senantiasa diberikan Allah kesakitan, kesulitan, kesusahan, kepayahan, supaya dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya sedikit pun. Dan insya Allah Allah mengampunkan segala silap salah Abah Haji ke Mas Abdul Halim, insya Allah. Poin yang ke-8, bahwa beliau mengatakan kepada saya, Ustadz Abdul Somad, apakah yang kulakukan ini salah? Saya sudah sedekah Ustadz, saya sudah membangun masjid Ustadz, saya sudah buat ini Ustadz. Ya Pak Haji, kenapa saya masih dikerjai orang? Kenapa usaha saya masih diganggu orang? Apa salah saya? Ini pertanyaan Abah Haji ini dan nggak ada dalam kitab fikih. Lama saya mencoba merenung, akhirnya saya menemukan jawaban. Saya jawab saat itu, Abah Haji diuji Allah dengan umur Abah Haji lulus, karena umur Abah Haji digunakan untuk buat baik. Ya Pak Ustaz. Abah Haji diuji Allah dengan harta, Abah Haji lulus. Abah Haji tidak mencuri, Abah Haji tidak buat maksiat, maka ibadah harta Abah Haji lulus. Tapi ada satu ibadah yang Allah kasih ke Abah Haji. Ibadah apa itu Pak Ustaz? Ibadah sabar menerima ketetapan Allah. Sesungguhnya yang sedang Abah Haji rasakan itu adalah ujian dari Allah. Ujian umur lulus,
ujian anak lulus, ujian keluarga lulus, ujian harta lulus. Abah Haji sedang diuji dengan ujian sabar. Dan Abah Haji jangan lupa, ujian sabar itu balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tidak bisa dihitung Abah Haji. Dan dia mengangguk mendengar, oh berarti ini ujian untuk saya ya Ustaz. Iya Abah Haji, kalau Abah Haji lulus, insya Allah balasannya surga Jannatul Firdaus untuk Abah Haji. Saya jawabkan begitu kepada beliau, saya ceritakan malam ini. Poin yang ke-9, saya tidak pernah berani untuk maju ke depan menjadi imam berceramah kalau ada orang hafal Quran. Tiba-tiba Abah Haji meminta saya jadi imam, bukan di depan orang hafal Quran. Dikumpulkan di dunia ini orang hafal Quran, dan dialah dewan jurinya di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Agil Munawar. Tiba-tiba pas tahun pertama dia bilang, Ustadz nanti Habib Sayyid Agil Munawar Imam Isya, Ustadz maju ke depan. Saya bilang nggak bisa Abah Haji, pokoknya Ustadz maju. Saya izin kepada Prof. Habib, izinkan saya maju, disuruh Abah, silakan maju ke depan. Di tahun pertama. Jadi saya tak berani maju, tapi karena diminta beliau untuk maju, diminta beliau untuk ceramah di depan beliau. Tahun pertama saya ragu, tahun kedua saya mulai terbiasa, sampai akhirnya beliaulah, rupanya beliau mau mendidik saya, berani-beranikan ceramah di depan alim ulama. Bukan berarti kita kurang ajar, tapi untuk mendidik. Begitu cara beliau. Jadi saya tidak melihat beliau sebagai jamaah, saya melihat beliau sebagai seorang tua yang ingin mengajarkan saya, mendidik saya, supaya saya berani bicara namun tetap menjaga adab-adab. Ada Habib Umar Abdul Aziz, ada Sayyidil Habib Rizik Syihab, ada Sayyidil Habib Profesor Dr. Sayyid Agil Al-Munawar, beserta guru-guru kita Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajila. Akhirnya saya terbiasa berbicara, tapi saya tetap menjaga adab-adab, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Jadi kalau ditanya kenapa Ustadz berani ngomong di depan para ulama, Abah Haji itulah yang mendidik saya, tapi tidak dengan cara seorang guru, tapi dengan cara beliau. Saya pikir setelah beliau meninggal saya nggak jadi imam lagi. Makanya saya bilang ke Ustadz Kemas Ali, Ustadz Kemas Ali, ya nanti setelah selesai tarawih nanti di sana baru kita ke sana. Saya bilang habiskan dulu tarawih di sana. Kata Ustadz Kemas Ali, bahaya ini, marah nanti Haji Umar, kata beliau. Nah, akhirnya kami datang, mohon maaf kami terlambat datang karena macet di jalan. Lalu kemudian sampai masuk, akhirnya kami melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya mengalir juga untuk Abah Haji insyaallah. Yang terakhir, poin yang ke-10, wa qul i'malu, beramallah kamu, beramallah. Yang melihat amal kita itu 3. Yang pertama, fasayarallah, Allah melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman melihat. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, orang beriman melihat maksudnya orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Abah Haji ke Mas Abdul Alim malam ini melihat amal anak-anaknya yang melaksanakan acara ini seperti orang menonton live streaming. Mudah-mudahan anak cucu menantu Abah Haji Abdul Alim semuanya baik-baik, soleh solihah, dipelihara Allah, istiqomah dalam iman dan Islam, amalnya ditonton, dilihat, diperhatikan seperti kita menonton TV secara live langsung. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallah, Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, orang beriman. Orang yang sudah meninggal sebut baik-baiknya saja. Uzkuru ma'asina mautakum, orang meninggal sebut yang baik-baik. Adapun yang tak baik tak usah kita sebut, karena manusia ini tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak bebongkol. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya.
sejelek-jeleknya orang ada baiknya, sebaik-baiknya orang ada buruknya. Kalau kawan kita itu baik terus, berarti dia malaikat. Kalau kawan kita itu jahat terus, berarti dia setan. Kawan saya setengah setan Pak Ustadz, dia manusia berarti. Nah, jadi tutupi aibnya, lupakan kebaikan diri kita, ingat-ingat kesalahan kita. Lupakan kesalahan orang, ingat-ingat kebaikan dirinya. Mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam setengah 10 kurang 5, sekarang sudah jam 5 lewat 5, 30 menit sesuai dengan botolnya 300 ml. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ingat, kita malam ini dikumpulkan orang yang sudah meninggal. Berapa banyak orang hidup mau mengumpulkan orang nggak bisa, tapi ada orang sudah meninggal bisa mengumpulkan orang hidup. Itulah dia Abah Haji Kemas Abdul Halim. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya dan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan menjaga nama baik beliau. Kami, saya semuanya dari hati yang paling dalam melihat Abah Haji Halim sebagai orang tua, melihat beliau sebagai orang baik. Saya bersaksi demi Allah, Abah Haji Kemas Abdul Halim adalah orang baik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.